anak-anak, selamat pagi. Sebelum belajar, Ibu ingin cek kebersihan dulu ya. Coba dicek kolong mejanya, di samping kanan kirinya, apakah melihat sampah? Kalau melihat sampah, coba kalian ambil dan taruh ke tempat sampah ya, biar belajar kita tetap nyaman dan bersih. Baik, Ibu beri waktu 5 menit untuk anak-anak yang ingin minum, yang sudah membawa air minumnya, mangga diminum dulu. Dan ada yang mau keluar dulu ke belakang, boleh, silakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Oke, semuanya sudah siap ya dalam belajar kali ini. Oke, Ibu buka pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana keadaan hari ini? Apakah kalian sehat semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa ya. Alhamdulillah, berdoa pun selesai. Ibu ingin absen dulu ya. Di sini ada yang tidak hadir hari ini? Ada, siapa ya? Oh, Syifa. Syifa kenapa tidak hadir? Oh, karena sakit ya. Oh, ini ya anak-anak suratnya dari Syifa ya. Baik, kita doakan untuk Syifa, semoga diberi kesehatan ya anak-anak. Biar Syifa bisa berkumpul kembali dengan kita dalam mengemban ilmu. Oke. Sebelum belajar, Ibu ingin bertanya nih ke kalian semuanya. Dalam perjalanan menuju sekolah, apakah kalian melihat tumbuhan atau hewan? Apa saja? Iya benar, ada kucing, terus ada pohon mangga, ada pisang. Ada melihat lagi apa? Melihat bunga mawar. Ya betul ya, semuanya itu betul. Nah, ada yang tahu pembelajaran kali ini mengenai apa sih? Belum tahu ya? Oke, kalau belum tahu, coba nih kalian perhatikan apa yang Ibu tampilkan dalam video kali ini ya anak-anak. Oke, coba kalian pahami ya anak-anak dalam video ini. Keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan, dan stabilitas ekosistem. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega biodiversity. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis yang menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia menjadi terhitung sangat tinggi. Keadaan abiotik yang sangat bervariasi ini membuat Indonesia kaya akan jenis flora dan fauna. Indonesia memiliki 10% jenis tanaman dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia, 16% spesies herpetofauna, 12% spesies mamalia, dan 17% spesies burung di dunia. Sejumlah spesies pun bersifat endemik, yang artinya spesies tersebut hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah manapun di seluruh dunia. Contoh flora dan fauna endemik di Indonesia antara lain burung cendrawasih di Papua, burung maleo di Sulawesi, komodo di Taman Nasional Komodo, anoa,
Sulawesi, Rafflesia arnoldi yang tersebar di Pulau Sumatera. Kan kalian sudah melihat videonya ya tadi. Jadi apa nih kira-kira yang kalian dapat pahami dari video tadi? Kalau yang mau menyampaikannya, acungkan tangan, lalu berdiri dan sebutkan namanya. Ya, dipersilakan untuk Reza. Itu tadi dijelaskan bahwasanya banyak sekali jenis tumbuhan di muka bumi ini, Bu, dan semuanya beraneka ragam bentuknya. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Reza. Beri tepuk tangannya anak-anak untuk Reza. Ya, jadi benar sekali ya anak-anak. Pembelajaran kali ini yaitu materinya mengenai keanekaragaman hayati yang sesuai dengan KD dan tujuannya. Adapun tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi jenis-jenis keanekaragaman hayati. Yang kedua, untuk mempresentasikan contoh keanekaragaman hayati yang didapatkan dari hasil observasi. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi manfaat keanekaragaman hayati. Nah, sekarang ada yang tahu penjelasan dari keanekaragaman hayati itu apa? Anak-anak? Ya, silakan untuk Anis. Keanekaragaman hayati itu merupakan perbedaan macam pada makhluk hidup. Jadi keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3, tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Ya, benar ya apa yang dikatakan Anis itu. Terima kasih ya Anis. Beri tepuk tangannya untuk Anis, anak-anak. Ya, jadi anak-anak, keanekaragaman hayati atau bisa disebut juga biodiversitas, yaitu keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem yang di suatu daerah. Nah, berdasarkan kelompok besar, keanekaragaman hayati ini dibedakan menjadi 3 tingkat ya anak-anak. Ada yang tahu tingkat apa saja sih dalam keanekaragaman hayati itu? Ya, bisa disebutkan anak-anak? Ya, betul. Yang pertama itu yaitu tingkat keanekaragaman hayati pada gen. Yang kedua, ya betul, tingkat keanekaragaman hayati pada spesies. Dan yang ketiga, ya betul, keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Baik, biar kalian memahami materi kali ini, Ibu akan membuat 5 kelompok ya anak-anak. Dipersilakan untuk ketua kelasnya dikoordinirkan teman-temannya dalam pembuatan kelompok ya. Oke, sekarang tugas kalian yaitu melakukan observasi ke lapangannya anak-anak, dan kalian cari contoh-contoh keanekaragaman pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem ya anak-anak yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Bisa dipahami tugasnya anak-anak? Baik, kalau bisa dipahami, Ibu beri waktu 20 menit cukup ya untuk kalian mencari contoh-contoh tingkat keanekaragaman hayati pada lingkungan sekolah. Dipersilakan. Aku dapat bunga warna merah sama warna kuning nih. Ini ada warna pink juga. Loh, warnanya kok bisa beda-beda gini ya? Oh, rasa gini tuh. Kena hujan dia jadi luntur. Bukan Keles, warnanya tuh bisa beda-beda karena perbedaan tingkat gen pada susunan bunganya. Makanya dinamain keanekaragaman tingkat gen. Oke anak-anak, tadi kan kalian sudah melakukan observasi ke lapangan. Sekarang
hasil observasi kalian tempelkan ke bagian ini ya, sesuai dengan tingkat keanekaragamannya. Bisa dipahami anak-anak? Kalau bisa dipahami, Ibu beri waktu 10 menit ya. Dan setelah itu kalian mempresentasikannya. Ibu bagi ya, ini bagannya. Kalau kita ya, iya ya, apalagi se-Indonesia, pasti lebih banyak. Jelas dong, Indonesia kan mendapat julukan Mega Biodiversity. Apaan tuh Mega Biodiversity? Kok aku baru dengar? Mega Biodiversity itu adalah negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi di dunia. Indonesia itu kan rutanya strategis dan banyak pulaunya. Oh, gitu. Oke, sekarang kelompok mana nih yang ingin maju pertama mempresentasikan hasil observasinya anak-anak? Ya, kelompok 3. Baik. Dipersilakan untuk kelompok 3 maju ke sini dan mempresentasikan sebaik mungkin. Jadi kami akan mempresentasikan hasil observasi kami tadi. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen yang ada pada bunga bougainville, yaitu perbedaan warna pada bunganya. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Contohnya bunga kamboja, bunga melati, cemara. Mereka ini berbeda-beda spesies. 3. Kami menemukan kangkung yang tumbuh di daratan dan kangkung yang tumbuh di kolam. Daratan dan kolam merupakan contoh keanekaragaman ekosistem. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 3 anak-anak. Oke. Ya, alhamdulillah ya, semuanya sudah maju mempresentasikannya dan semuanya sudah benar dan sudah memahami contoh-contoh tingkat keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekolah ini. Sekarang ada yang ingin bertanya? Oh iya, dipersilakan untuk Aldi. Saya sudah mengerti Bu tentang keanekaragaman tumbuhan. Lalu bagaimana tentang keanekaragaman hewan? Oh, si Risa ingin menanggapi pertanyaan dari Aldi. Ya, mangga. Bu, saya bisa menjawab. Keanekaragaman hewan dengan keanekaragaman tumbuhan itu sebenarnya sama saja. Hanya saja contohnya keanekaragaman gen pada hewan yaitu kucing. Kucing memiliki berbagai macam warna pada bulunya. Kemudian keanekaragaman tingkat spesies pada hewan yaitu seperti unggas. Unggas bisa terdiri dari ayam, bebek, angsa. Kemudian keanekaragaman pada ekosistemnya yaitu perbedaan antara beruang di hutan dengan beruang di butut. Oke, baik. Terima kasih ya untuk penjelasannya, Raisyah. Tapi untuk penambahannya, kira-kira siapa ya yang tahu pembagian Indonesia berdasarkan garis Weber dan Wallace? Siapa yang mau menjelaskannya? Andi. Baik, dipersilakan untuk Andi. Berdasarkan garis Weber dan Wallace, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah dan memiliki hewan khasnya masing-masing. Yang pertama Bu, ada wilayah Asiatis, hewan khasnya orangutan, wilayah peranikan, hewan khasnya anoa, dan wilayah Australia, hewan khasnya Bu, walaji. Oke, ya. Baik, terima kasih ya Andi atas penjelasannya. Beri tepuk tangannya untuk Andi, anak-anak. Oke, baik, kita simpulkan materi kali ini. Tapi siapa yang bersedia untuk menyimpulkan materi kali ini? Kirana, boleh dipersilakan untuk Kirana maju ke sini. Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak, sehingga berguna bagi kehidupan manusia sebagai bahan makanan, tekstil, dan juga obat-obatan. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga dan berpartisipasi untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di negara kita ini, agar ekosistem tetap berjalan dengan baik dan sehat. Oke, baik. Terima kasih ya untuk Kirana yang sudah menyimpulkan materi kali ini. Beri tepuk tangannya anak-anak untuk Kirana. Oke.
Iya, apa yang disimpulkan oleh Kirana itu memang benar ya anak-anak. Jadi keanekaragaman hayati itu atau bisa disebut juga biodiversitas merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem yang ada di suatu daerah. Nah, secara garis besar, keanekaragaman hayati ini dibedakan menjadi 3 tingkat. Yang pertama itu tingkat keanekaragaman hayati pada gen. Yang kedua, tingkat keanekaragaman hayati pada spesies. Dan yang ketiga, tingkat keanekaragaman hayati pada ekosistem. Nah, adapun contohnya yang kalian sudah mempresentasikan tadi, hasil observasinya, contoh yang ada di lingkungan sekolah itu, yang pertama contoh pada tingkat keanekaragaman hayati pada tingkat gen ini, yaitu pada bunga mawar. Karena bunga mawar itu memiliki mahkota yang warnanya berbeda-beda ya anak-anak. Ada yang warna kuning, warna merah, dan warna putih. Itu merupakan contoh tingkat keanekaragaman pada gen. Sedangkan contoh pada tingkat keanekaragaman pada spesies ini yaitu terdapat pada pohon mangga. Ada mangga arum manis, mangga golek, dan mangga gajah. Nah, itu merupakan contoh tingkat keanekaragaman pada spesies. Nah, sedangkan contoh tingkat keanekaragaman hayati pada ekosistem ini yang ada di sekolah itu pada rumput, itu merupakan ekosistem di daratan rendah. Sedangkan pada eceng gondok itu ekosistemnya ada di air ya anak-anak. Oke anak-anak, presentasi kali ini sudah selesai ya. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya atau minggu ke depan kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ibu tugaskan ke kalian untuk membaca klasifikasi pada makhluk hidup ya anak-anak. Dan ibu pesan untuk kalian tetap semangat seperti ini dan tetap aktif seperti ini ya dalam pembelajaran ya anak-anak. Dan ibu pesan ke kalian semuanya harus selalu menjaga kebersihan ya, biar kalian belajarnya tentram dan nyaman ya anak-anak. Oke, ibu akhiri pembelajaran kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Selalu jaga protokol kesehatannya ya anak-anak. Ibu akhiri dan sampai ketemu lagi minggu berikutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.